Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang nikmatnya tidak pernah putus kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah beberapa waktu kajian Ahad Kliwon ini terpaksa diliburkan, kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita, dan mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan banyak manfaat dari kajian ini. Kami sampaikan sebelumnya, kita ucapkan ahlan wa sahlan kepada saudara-saudara kita yang baru pulang dari haji. Ini haji 2020 Bapak sekalian. Jadi adik kelas. Adik kelas ya. Jadi 2020 ini manasik hajinya katek gitu kan. Karena sudah manasik haji 2020 ditunda 2 tahun gitu ya. Ditunda 2 tahun, sehingga mudah-mudahan beliau benar-benar bisa menjalankan ibadahnya dengan sesuai sunnah Rasulullah SAW, kemudian juga diberikan banyak kemudahan-kemudahan dan di banyak kenikmatan-kenikmatan ya. Yang jelas kalau secara zahir fasilitasnya banyak. Jangan dibayangkan kayak haji-haji zaman dulu. Haji-haji saya tahun 2004 gitu, 2009 gitu loh, haji-haji perjuangan. Haji-haji perjuangan. Dan alhamdulillah kalau haji 2020 ini fasilitasnya lumayan banyak nggih, bagus insyaallah. Makannya 3 kali Pak nggih. Makannya 3 kali Bapak Ibu sekalian, full. Baik di Madinah maupun di Mekah gitu nggih. Jadi monggo jenengan kalau mau berangkat haji lagi siap-siap Pak. jadi mudah-mudahan tidak ada pembatasan umur ya. Maka mudah-mudahan tidak ada batasan umur gitu. Kalau 65 tahun itu udah, sebelum itu mudah-mudahan bisa berangkat. Nah, cuman kalau visa furoda ya memang masih mahal gitu ya. Kalau bisa ya nggak usah visa furoda lah. Karena visa furoda itu sebenarnya visa undangan kerajaan. Jadi furoda itu adalah visa undangan kerajaan. Jadi yang diundang oleh keluarga-keluarga raja. Tapi kemudian dijual yo segitu, 250 juta kan. Ya kita yang biasa-biasa aja, reguler gitu Bu nggih, 40 juta, 50 juta gitu. Paling-paling itu di sana lebih lama, 42 hari,
makan 3 kali sehari. Wah, murah napa mboten niku, Bu? Murah banget. Maka berbahagialah yang kemarin termasuk dalam rombongan haji ini, mudah-mudahan benar-benar bisa memanfaatkan kesempatannya. Jadi haji itu yang mahal adalah kesempatannya. Kalau tiket pesawat, tiket hotel bisa lah gitu ya. Tapi urutannya itu loh yang sungguh panjang itu. Nah, mudah-mudahan yang diberikan urutan depan itu bisa mendapatkan atau menjalankan sesuai dengan yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, karena ini banyak kita, saudara-saudara kita, kemudian haji yang lama, dan yang lama itu pasti udah sepuh-sepuh Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dulu tahun 2004 saya haji gitu rumangsane kuat, Bu. Jadi sik enom, umur 30-an gitu kan. Wah, penggayaannya ngejak melaku. Saya ingat saya sama Pak Heru itu. Sama Heru itu deling ya, senengannya itu ning ndi-ndi melaku gitu. Survei. Jadi sebelum ke Arafah itu saya survei dulu ke Arafah. Survei jalan ke sana. Nanti pulangnya itu ikut penggembala unta. Jadi ikut penggembala unta. Jadi Arafah kita pulang lagi itu karena nggak ada taksi, nggak ada apa di sana. Ada yang nawari, ya sudah Pak ke Musdalifah, arah Musdalifah, ya arah Musdalifah. Jadi kemudian kita naik kendaraan terus sebelahnya ramban itu udah biasa. Jadi dia memang bawa ramban itu, Bu, bawa rumput-rumput untuk untanya. Jadi itu ya dinikmati saja gitu, itu dinikmati saja. Jadi kalau disuruh menjelaskan hajinya itu ceritanya seperti apa gitu, sehari semalam kayaknya nggak selesai-selesai gitu tuh Bu. Jadi jenengan itu kalau disuruh nyeritakan hajinya pripun Pak perjalanannya itu, sehari semalam itu nggak selesai. Nah itulah haji kita. Oleh karena itu ternyata haji-haji yang dulu itu masih muda-muda, kalau sekarang ketemu kajian itu katanya ya wis rodok sepuh-sepuh gitu ya. Jadi udah agak sepuh-sepuh semua. Dan sudah banyak juga yang meninggalkan kita, mendahului kita. Nah maka kita yang masih di dunia ini masih diberikan kesempatan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau sudah meninggal maka sudah selesai kesempatannya. Sudah terputus amalannya kecuali yang 3 itu. Yakni amal jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian satu lagi anak soleh yang senantiasa mendoakan. Nah kita juga senantiasa kita mendoakan saudara-saudara kita. Dan mudah-mudahan kita nanti di yaumil akhir itu termasuk orang yang bisa memberikan syafaat. Karena nanti seorang mukmin itu akan bisa memberi syafaat kepada mukmin yang lainnya. Ini dulu mana yang bareng-bareng saya di Arafah. Ini mana sekarang di surga. Siapapun di antara kita yang duluan masuk surga. Ini Bapak Ibu sekalian. Karena kita nggak tahu siapa di antara kita yang duluan masuk surga. Jangan dikira yang nom-nom itu engko keri-keri. Yang sepuh-sepuh itu dhisik. Belum tentu. Jadi kita nggak tahu siapa yang pertama nanti duluan masuk surga. Nah yang duluan masuk surga mudah-mudahan ingat dengan kita. Teman-teman semaktab. Teman-teman sekamar. Teman-teman yang dulu bareng tawaf. Teman-teman yang dulu bareng wukuf di Arafah. Nah mudah-mudahan kita ingat dan mana ya bapaknya dulu. Dan doanya itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelamatkan saudara-saudara kita dan mempercepat masuk ke dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka untuk saudara-saudara kita yang sudah dahulu meninggalkan kita, yang sudah banyak Pak, mungkin gak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan kita doakan bersama. Allahumma firlahum warhamhum
wa afi'i wa'fu anhum wa akrim nujulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad wa nakini minal khotoya kama yunakis sauba abyadu minad danas wabdalhum daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zauzan khairan min zauzihi. Allahumma adkhilhum fil jannah wa a'idhum min adabil jahannam wa min adabin nar. Allahumma nawir fi korbuhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana walahum. Allahumma ja'al jannata ma'wahum. Kemudian juga bagi saudara-saudara kita yang saat ini masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, diuji dengan kekurangan kenikmatan. Mudah-mudahan diberikan kesabaran dan mudah-mudahan senantiasa diberikan keikhlasan dan mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap di jalan kebenaran. Allahumma adibil ba'sa rabbana si isfi anta safi la sifaan ila sifauka sifaan la yughadiru saqaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan pembacaan kitab Ad-Da'a wa Ad-Dawa, mengenal berbagai jenis penyakit dan yang disebut di sini adalah penyakit hati. Disebut di sini adalah penyakit hati dan obat-obatnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita memiliki sepeda motor terbaru, memiliki mobil baru, yang kilometernya baru 10.000 kilometer gitu. Maka kita kalau menservis pasti ke servis yang resmi. Gitu nggih, servis yang resmi. Nah, demikian pula bahwa akhirat itu bagi orang mukmin jauh lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan urusan-urusan dunia. Maka kalau urusan dunia saja, urusan yang kita cintai di dunia berupa mobil, motor, rumah, dan lain-lain, kita tidak mau kalau itu tidak dirawat, maka urusan akhirat hendaklah kita harus dirawat. Rutin tiap hari kita servis. Itu nggih Pak nggih. Motor jenengan kalau 2 tahun buatan diservis kira-kira suaranya pripun Pak? Jadi itu pun rutin harus kita servis. Setiap sekian ribu kilometer itu sudah harus diganti olinya. Nah demikian juga untuk urusan akhirat kita. Maka hendaklah panjenengan semuanya senantiasa menghadiri Riyadul Jannah ini, taman-taman surga ini. Ini untuk menservis, untuk ngecek ulang dari penyakit-penyakit hati, urusan-urusan akhirat. Jadi mungkin kalau sudah punya agenda syukur-syukur seminggu sekali ada kajian. Itu untuk servis hati Pak. Karena hati itu penting untuk diservis. Bayangkan hati yang gak pernah diservis. Kaca spion saja yang gak pernah dilap, itu tiap hari gak dilap, terus dibiarkan itu bisa neyeng. Apalagi hati. Maka kalau hatinya neyeng, naudzubillahi min dzalik, itu akan sulit untuk membersihkannya. Jadi kalau sudah terlanjur neyeng itu ya harus diamplas, harus dikerok. Tapi kalau senantiasa kita rutin menservis hati ini, kita rutin membersihkan kotoran-kotoran debu-debu itu, maka kita akan terjaga terus hatinya menjadi hati yang bersih. Nah di sini dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi beliau ini kita masih di bab tentang kelalaian, menjaga lisan dari ucapan yang diharamkan. Jadi hendaklah jaga lisan kita. Kalau yang bawa bukunya mungkin di halaman 230 dan sekitarnya. 217 nggih. Jadi menjaga lisan dari perkataan yang diharamkan. Termasuk menjaga lisan di sini adalah menjaga jempolan. Apa itu Pak menjaga jempolan? Menjaga jempolan itu jenengan ngetik WhatsApp nih lho Bu. Nah ini itu termasuk lisan.
Itu termasuk lisan. Dan itu lebih sering tersebar cepat daripada lisan panjenengan. Kalau lisan kita, paling yang dengar siapa Pak? Ya yang di sinilah. Mungkin sekitar 5 meter keliling. Itu yang dengar lisan kita. Tetapi kalau WhatsApp, itu yang dengar adalah yang di grup. Iya kalau itu nggak disebarkan lagi ke grup lain. Kalau disebarkan lagi ke grup lain, berarti nambah nyebar lagi. Maka hati-hati dengan perkataan lisan. Yang dimaksud lisan sekarang di zaman sekarang ini termasuk adalah ketikan-ketikan kita, termasuk postingan-postingan kita, itu termasuk lisan. Maka hati-hati kalau share itu tetap dikontrol. Ini baik atau buruk. Ini benar atau hoax. Gitu ya. Ini benar, informasinya benar atau hanya informasi palsu. Maka itu harus di cross check. Seperti Imam Al-Albani memberikan kaidah tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah, cek dulu, filter dulu, tarbiyah baru sampaikan. Jadi difilter dulu, kalau itu sudah benar, ini ada dalilnya, ini ada Qur'annya, ini ada sunnahnya, ada hadisnya, sudah sahih benar, ulama-ulama sudah men-share, baru kita share. Jadi jangan sering-sering kita begitu terima, share. Tetap kita teliti terlebih dahulu. Nah, saya lanjutkan sedikit pembahasan yang lalu. Ini adalah dakwahnya syaitan. Jadi Imam Ibnu Qayyim ini memposisikan kita kalau kita sebagai seton. Kalau kita sebagai seton kira-kira apa yang akan kita bisikkan kepada anak-anak Adam ini. Gitu. Karena setan ini tujuannya apa Pak? Agar seluruh anak keturunan Adam ini sebanyak-banyaknya masuk neraka. Seperti mereka sudah dinas masuk neraka. Jadi setan ini sudah benar-benar dinas menjadi penghuni jahanam. Maka dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, aku akan sesatkan anak cucunya Nabi Adam ini sehingga mereka masuk ke dalam neraka. Itu misi utamanya. Sakjane jenengan ngertos nggih. Jane taktiknya setan itu strateginya kan ngerti kita. Cuman kadang-kadang kita itu enggak sadar bahwa ini bisikan setan atau ini bukan. Nah, oleh karena itu ini disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Hai anak-anakku, kata setan, mintalah pertolongan pada dua tentara agung yang kalian tidak terkalahkan jika bersama keduanya. Ini tentaranya setan. Ada tentara agung yang ini menjadi tentara setan. Yang pertama adalah tentara kelalaian. Yang pertama, tentara kelalaian. Lalaikan hati anak Adam dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Pak. Berarti ghafil itu lawannya dari zikir. Berarti kalau zikir ingat kepada Allah, maka kalau ghafil maka dia lalai. Nah lalai ini adalah tentaranya setan yang nomor satu. Nah orang yang lalai berarti dia terlepas dari zikir. Sehingga kalau sudah terlepas dari zikir, maka dia tidak lagi mendengar panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, perhatikan anak-anak jenengan, cucu-cucu jenengan. Kalau sudah nyekel HP, main Mobile Legend. Nyen ngertos napa mboten, Pak? Mboten ngertos toh. Main game ngoten napa? Kalau sudah megang game, kemudian terdengar azan, kira-kira ngrungokne napa mboten azane? Dielengne angel napa gampang? Wah, angel Masya Allah. Niki pun semua jamak sudah ngerti semua ya. Berarti kalau sudah nyekel HP, sudah main game, itu kalau sudah ada azan dan ini nggak peduli. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini ingat
Ini adalah tentaranya setan yang pertama. Tentara apa namanya? Kelalaian. Lalaikan hati anak Adam dari Allah dan negeri akhirat dengan berbagai macam cara. Dengan segala macam cara. Dan sekarang ada HP yang luar biasa. Udah kalau cekel HP, jangankan anak-anak, ibu-ibu lali. Jangankan anak-anak, ibu-ibu lali. Jangankan anak-anak, bapak-bapak lali. Kalau sudah pegang HP, simbah-simbah yo lali. Wes adan loh Pak, wes komat loh Pak. Lah komat lagi lagi wudu, budal. Nah ini tentaranya setan yang pertama Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau jenengan perang, kalau ngerti strateginya musuh, musuhnya mau begini, jenengan ngerti, kemungkinannya menang napa mboten Pak? Menang, posisi rono berarti aku jangan rono gitu kan. Nah tapi kalau musuh setan ini rada angel ini. Padahal kita itu ngerti tujuannya setan, ngerti tentaranya, tapi malah nyedek-nyedek kalau setan itu. Bukan malah jauh-jauh. Karena sesungguhnya aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Tapi kita itu biasanya ngedoi musuh nopo nyedeki musuh Pak. Malah nyedeki musuh. Lah musuhnya begitu malah dicedeki. Ngerti kalau musuhnya itu yang menjadikan senjata lalai dengan HP, lalai dengan TV, lalai dengan segala macam bentuk dunia. Itu bukan malah dijauhi tapi malah dideketi. Berarti kan seperti laron yang menghampiri lampu. Gitu nggih Pak nggih? Laron yang menghampiri lampu. Dikiranya itu kebahagiaan. Laron itu kan Pak, kalau ada lampu terus itu. Dikiranya itu kebahagiaan, tapi sebenarnya itu justru awal dari kehancuran dan kematiannya. Karena begitu nyedeki, copot sayapnya, kemudian tidak bisa lagi terbang dan tinggal menjadi makanan cecak-cecak itu. Nah ini sama seperti ini. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mencapai tujuan kalian dibandingkan hal ini. Jadi pertama kali lalai, gofil. Lalai dulu Pak. Pertama kali enggak apa-apa, rekreasi itu kan enggak apa-apa. Namanya tamasya itu kan boleh tamasya. Tamasya ke Tawangmangu, tamasya ke mana Pak? Gunung Kidul, yang pantai apa itu? Kukup, Pantai Kelaka. Wah saking senangnya seperti itu, akhirnya lalai juga sholat duhur, lalai juga sholat asar. Sampai di rumah capek untuk sholat isya, berat sekali. Ini tentaranya setan. Maka Riyadus Sholihin yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dinamakan dengan Riyadus Sholihin. Riyadus Sholihin itu apa Pak? Tamannya orang-orang soleh. Jadi kalau orang soleh tamasyannya itu bukan ke Tawangmangu. Orang soleh itu tamasyannya bukan ke pantai Pangandaran. Tetapi orang soleh itu larinya ke Al-Quran, hadis. Al-Quran, hadis. Al-Quran, hadis. Gitu Pak. Jadi kalau di Riyadus Sholihin, jenengan punya atau di rumah kitab Riyadus Sholihin, itu kalau membahas bab 1, misalkan wudu, gitu. Bab 1 wudu, pertama Quran. Begitu setelah itu baru hadis. Nanti bab apa lagi? Quran, kemudian hadis. Makanya Riyadus Sholihin, buku itu dikasih judul Riyadus Sholihin. Tamannya orang-orang soleh, rekreasinya orang-orang soleh. Maka hendaklah kalau kita rekreasi ke Tawangmangu atau kemana, masih ada yang membacakan Quran dan hadis di situ. Itu bagus Bu. Jadi kalau jangan rela ke mana Tawangmangu, ada yang bacakan. Oke, waktunya duhur. Jam 11 sambil makan siang, jam 11 kumpul dulu semuanya. Kemudian dibacakan Quran, dibacakan hadis. Ben ora kebablasan Bu. Nanti kalau enggak dibacakan gitu kebablasan. Sing selfie-ne kakean, sing blonjone kakean. Nah ini kebablasan.
Nah ini kelalaian yang menjadikan tentara bagi setan-setan. Sungguh jika hati telah lalai dari Allah, pasti posisi kalian di hati mereka menjadi teguh dan menjadi mudah untuk menyesatkannya. Ini strateginya, Pak. Jadi taktiknya setan yang pertama dengan tentara kelalaian itu adalah jika mereka sudah lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya hatinya itu terpaut dengan bisikan kalian, bisikan setan. Nah, kalau sudah hatinya terpaut, maka mereka akan mudah untuk menyesatkan kita. Ini tentara nomor 1 adalah tentara kelalaian. Tadi ada berapa Bu? Ada berapa tentara? Ada 2 tentara. Kemudian tentara yang kedua apa? Tentara yang kedua adalah syahwat. Tentara kedua adalah syahwat, nafsu syahwat. Dandanilah ia. Jadi kelalaian itu didandani, diperindah oleh setan. Ini semua aspek. Di setiap hati mereka dan hiasilah pandangan mereka akan kesesatan. Maka kemudian dihiasi oleh setan. Iya mosok urip kok isine mung nyambut gawe terus. Pasar, ngomah, masjid, turu. Pasar, ngomah, masjid, turu. Mbok sekali-kali. Iki yo ngerti pantai Baron. Oh mbok yo sekali-kali ngerti pantai Pacitan. Nah ini Pak, setan menghiasi. Jadi urip itu gitu loh. Urip itu ben yo jangan 50-50. Urip itu yo dunia 50%, akhirat 50%. Nah ini mulai muncul bisikan-bisikan setan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka setan itu mendandani syahwat. Mendandani kelalaian. Itu dengan keindahan. Maka dianggap indah kemaksiatan itu. Ada yang pertama kali dengarkan lagu, oh iya lagu, enak ya. Enak ini Pak, ini ada yang jazz, ada yang rock, ada yang dangdut, ada yang apa Bu, ambiar, macam-macam itu kan. Ada yang sobat ambiar jangan-jangan di sini. Nah kemudian itu, kelalaian itu dihiasi oleh setan. Terus dikatakan indah, loh enak toh, indah toh. Ya sekali-kali refreshing lah. Nah katanya seperti ini. Maka hati-hati dengan yang seperti itu. Bisa jadi itu justru menjadi awal dari kehancuran. Karena kalau orang sudah mendengarkan musik, sudah pakai apa Pak? Headset, sudah pakai tertutupnya semua di sini. Nah itu maka dia akan sulit untuk mendengar peringatan. Nah ini, maka dilanjutkan strateginya ini oleh setan. Kuasailah mereka dengan 2 tentara ini katanya, yakni kelalaian dan syahwat. Kalian tidak memiliki senjata yang lebih dahsyat daripada keduanya untuk melawan anak-anak Adam. Jadi ini senjatanya yang paling dahsyat. Mintalah pertolongan kepada syahwat untuk menguatkan kelalaian. Begitu pula sebaliknya. Jadi syahwat dan kelalaian itu di mix Pak. Jadi digabungkan. Orang yang lalai, kemudian orang yang cenderung kepada syahwat, maka ini akan digabungkan yang saling satu dan lainnya menguatkan. Jadi kalau orang biasanya sudah lalai, kemudian syahwatnya itu akan naik. Demikian pula orang yang syahwatnya naik kemudian kelalaiannya justru semakin tinggi. Nah ini yang dikerjakan oleh setan. Sertakan pula 2 orang yang lalai dan mintalah pertolongan kepada keduanya untuk menghadapi orang yang ingat. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau itu mereka maka usahakan bergabung 2 orang yang lalai untuk digabungkan dengan orang yang satu yang masih
masih ingat tadi. Jadi kalau setan itu sendirian dia nggak bisa memberikan godaan, maka kalau demikian gabungkan dua orang yang lalai. Dua orang yang lalai itu dari mana? Ya nggak tahu, terserah dari mana. Bisa dari alumni SD, bisa dari alumni SMP, bisa dari alumni SMA, bisa dari teman kerja, bisa dari bakul pasar, koncone, bisa dari itu. Maka orang yang lalai digabungkan menjadi satu. Dengan orang yang masih ingat, maka itu menjadi tentara bagi setan untuk menggelincirkan yang masih ingat ini tadi. Maka tetap kita berhati-hati dengan cara setan ini. Satu tidak akan menang melawan 5. Jadi satu tidak akan menang melawan 5. Kalau dia sudah masuk ke grup, yang di grup itu isinya kelalaian semuanya, yang dikirim di grup itu baliknya apa Pak? TikTok, YouTube pun sing aneh-aneh begitu. Maka kalau ada satu itu melawan seluruh grup, nggak mungkin menang. Kata setan begitu Bu. Jadi kalau satu itu melawan seluruh grup, nggak mungkin menang. Ya alhamdulillah, grup kita ini isinya mong ngaji tok nggih Pak nggih. Nah, jenengan like klik neng grup niku isine mong ngaji ya malah. Iki bola-bali kok ngaji. Ini materi ini banyak banget di situ ya. Ya alhamdulillah. Tapi itulah menjadi grup kita mudah-mudahan. Jadi tidak ada yang lalai. Harapannya yang tadinya lalai menjadi ingat kembali. Harapannya yang lalai menjadi ingat kembali. Kata setan di sini bahwa satu tidak akan menang melawan 5. Satu tidak akan menang melawan 5. Apalagi melawan 10. Apalagi melawan 20. Bersama dua orang lalai terdapat dua seton. Karena setiap orang yang lalai itu ada setan-setannya. Jadi kalau ada orang yang lalai berarti dia membawa dua setan lagi. Nah kalau ini sudah kumpul berarti setan juga melu kumpul. Nah kira-kira jenengan dikeruyuk napa mboten kayak seperti ini? Dikeruyuk. Nah maka itu Bapak Ibu sekalian mulai kita hati-hati ini. Mulai hati-hati dengan WhatsApp, mulai hati-hati dengan grup, mulai ini jenengan itu menjadi satu orang atau jenengan ini menjadi banyak orang. Tapi yang jelas kalau ada dua orang yang lalai saja, dua orang yang lalai, jenengan satu sendiri di situ, maka dua orang lalai itu ditambah dua setan yang bersama orang yang lalai itu ikut ganggu jenengan. Ikut mengganggu kita. Bersama dua orang yang lalai terdapat dua setan sehingga jumlahnya menjadi 4. Ditambah lagi dengan setannya orang yang ingat. Jadi kalau tadi itu satu orang yang ingat, maka dia satu orang itu diganggu dengan satu setan. Kalau kemudian dua orang yang lalai tadi digabungkan menjadi satu, berarti dia diganggu oleh dua orang yang lalai, ditambah diganggu oleh dua setan lagi orang yang lalai dua-duanya itu. Itu udah berapa Bu? 4. Ditambah dengan setannya dia sendiri ada 5. Berarti 1 melawan 5. Kuat napa mboten jenengan? Mboten kuat. Akhirnya ya, ora apa-apa lah. Ketok ya penak ning tangmangu adem. Ngono. Sakjane maune arep ora budal. Sakjane wis pertama kali wis ora budal. Pun nyuwun sewu kula tak mboten nderek mawon iku pas barengan kalih acara. Tapi begitu digabungkan dengan dua orang lagi, bisikannya tambah, akhirnya nggih pun kula mengke tak nyusul ning tamangu kok malah nyusul. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini kata setan satu orang tidak bisa mengalahkan 5. Satu orang tidak bisa mengalahkan 5. Apabila kalian melihat suatu jamaah berkumpul di atas perkara yang membahayakan kalian. Mudahan jamaah kita ini, kita adalah jamaah yang membahayakan setan ini Bu. Karena isinya tuh ngeleng-ngeleng akhirat atau ini. Ngeleng-ngeleng akhirat. Ben ngelengnya yang baru pulang dari Mekah itu ben kelingan yang Arafah gitu. Jadi mari kelingan kembali Arafah.
Tapikah kalau kita berkumpul seperti ini, apakah setan itu menyerah? Enggak, Pak. Ini, lihat lanjutannya. Apabila kalian melihat suatu jamaah berkumpul di atas perkara yang membahayakan kalian, seperti zikir kepada Allah. Ini mengingat Allah, majelis zikir. Kemudian mengingat-ingat perintah, mengingat-ingat larangan, mengingat-ingat agama, serta kalian tidak mampu memecah belah mereka. Karena kalau sudah kumpul mereka ini setan sulit untuk menggelincirkan. Karena berkumpul di atas kebenaran. Maka mintalah pertolongan kepada jenis mereka sendiri. Mintalah pertolongan kepada jenis mereka sendiri itu apa ya? Manusia sendiri, Pak. Setan sudah nggak bisa menggelincirkan. Maka mintalah pertolongan kepada jenis mereka sendiri, yaitu para manusia yang busuk. Maksudnya para manusia yang hatinya sakit. Para manusia yang hatinya sakit. Dekatkanlah kedua jenis tersebut, kemudian kacaukan mereka dengan perantaraan manusia-manusia yang busuk tadi. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita. Mudah-mudahan hati kita benar-benar menjadi hati yang salim, hati yang selamat, hati yang tidak ada unsur iri, dengki, nggak ada, Pak. Ini maka perlu diingatkan bagi kita. Kadang-kadang jangan dikira kalau misalkan orang seulama besar, ustadz, kemudian mereka tidak memiliki hasad, tidak memiliki dengki, rasa iri, belum tentu. Kadang penyakit itu juga menjangkiti para ustadz dan para orang-orang yang kita anggap mereka suci. Karena di dunia ini tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang maksum. Semuanya itu memiliki sisi baik dan memiliki sisi buruk. Nah, oleh karena itu, maka setan kalau sudah berkumpul orang-orang yang zikir, orang-orang yang mengingat perintah, mengingat larangan, mengingat agama, maka setan minta bantuan kepada golongan mereka sendiri. Ada yang satu yayasan, kemudian akhirnya pecah. Ada. Ada yang satu pengajian, akhirnya pecah. Ada. Maka jangan sampai kita pecah gitu ya. Kita mau nyari apa, Pak? Kita mau nyari akhirat. Jadi jangan kita pecah. Karena kadang-kadang nanti kalau dulu bangunnya bareng, kemudian dari kecil, masalahnya banyak, disonggo bareng, itu masih oke-oke. Tapi ketika itu menjadi besar, kemudian yang satu jadi ketua, yang satu jadi anggota, tiba-tiba pecah. Yang satu mendirikan yang lain. Maka yang seperti ini hendaklah kita hindari. Hendaklah kita hindari. Gitu, Bu. Karena banyak, kalau dulu itu belum ada keuntungan, bangun TK dari kecil, isinya cuma pengorbanan tok gitu, Pak. Isinya pengorbanan. Ustadzahnya 2, ngopeni bocah 29. Ustadznya 2, ngopeni bocah 29. Padahal ada TKB dan TKA. Lah sing TKB kan ngegekne dot barang, Pak. Ngegekne dot. Kalau pipis ke belakang, ayo ngeterke. Maka ibu-ibu itu mbok mesakne karo guru-guru TK itu, Bu. Jadi kalau udah nyekolah nih anak-anak TK itu ojo sampai orang bayar SPP. Itu nggih, mesakne. Ini dari ketua yayasan ini. Karena saya jadi ketua yayasan itu, jadi ada loh SD itu yang dari salah satu SD sampai kelas 6 SD rong tahu bayar SPP. Padahal SD-nya full day, ada makan siang di situ. Nah, ya Allah ini pripun gitu. Jadi ketua yayasan itu cuman ngelus dodo, ya Allah ternyata begitu. Nah ini ada TK baru, ustadzahnya 3. Yang satu baru melahirkan, yaitu akhirnya izin. Terus kemudian tinggal 2, ngurusi 29 anak. Wah, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Maka kalau ada rezeki, silahkan donasi untuk pendidikan-pendidikan itu. Itu untuk mereka para ustadzah. Karena mereka yang merawat. Anak-anak jenengan itu
belum tentu menjadi anak-anak yang soleh, manutan gitu. Kadang-kadang anak ayo bedigasan Bu. Kemana-mana. Neng kamar mandi ram balik-balik. Begitu dicek, wes kembloh kabeh. Masya Allah. Nah itulah keluh kesah dari Ustadzah TK. Dan itu mudah-mudahan menjadi pahala. Dan Bapak Ibu sekalian perhatikan, yang mengajarkan Al-Fatihah pertama itu adalah guru TK. Yang mengajarkan Al-Fatihah pertama adalah guru TK. Maka selama dia hidup, selama dia dalam kehidupan membaca Al-Fatihah, maka guru TK-nya itu mendapatkan fadilah. Guru TK-nya itu mendapatkan pahala dari itu. Maka itu, siapa yang mau jadi guru TK, Bu? TPA, monggo TPA. Jadi ini ya. Nah ini, maka kalau sudah berkumpul begitu, sudah dalam majelis dzikir, tetap saja setan itu membisikkan, bisikan-bisikan. Kalau lara nyapo-nyapo tiba terus dadi ngerti-ngerti dadi ketua. Piye kayak urusane dadi ketua kayak. Ora tau nyapo-nyapo, ora tau ini piye urusane kaya ngono piye. Wis ngedekno dhewe wae. Nah ini upaya setan untuk memecah tadi biar tidak dalam satu halakoh yang kuat. Karena kalau sudah seperti ini dalam pengajian, kita saling ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sulit bagi setan. Tetapi kalau sudah pecah-pecah, sudah mendirikan masing-masing, nah ini peluang setan untuk memecah belah dan menggelincirkan kita. Nah ini Bapak Ibu sekalian, maka mudah-mudahan tidak ada yang KBIH 1 merasa lebih tinggi dari KBIH yang lain, gitu Pak ya. Jadi tujuan kita itu adalah memberikan ilmu kepada jamaah. Jangan kemudian ini KBIH-ku gede, KBIH-mu cilik, apa meneh mandiri. Mandi sendiri. Ya itu, enggak punya kelompok, enggak punya ini. Nah yang seperti ini maka jangan pecah-pecah. Karena kalau nanti pecah-pecah, yang seharusnya tadi bisa bareng-bareng, yuk kita ke Mina bareng-bareng, yuk kita ke Arafah bareng-bareng. Akhirnya mana yang ditanya, jenengan KBIH nopo? Oh, lek KBIH mboten kula nggih pun mriki, jan mriko. Nah, ini menutup kebaikan kita. Yang tadinya kita harusnya mendapatkan pahala dari membimbing orang, itu sehingga tertutup kemungkinan kita untuk membimbing orang. Nah ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara global, siapakah kawan dari berbagai urusan serta masuklah kepada anak Adam dari pintu keinginan dan syahwatnya. Pintu keinginan dan syahwatnya. Lalu bantulah mereka. Jadikanlah diri-diri kalian sebagai para penolongnya dalam merealisasikan keinginan dan syahwat tadi. Jadi kalau orang sudah mempunyai keinginan, masing-masing individu mempunyai keinginan, maka dibisikkan oleh setan, oh iya benar itu, tak tolong nanti, kamu bisa minta bantuan ke sana, ke sana, ke sana. Padahal setan itu dalam rangka memecah belah persatuan tadi yang sudah kuat. Jika Allah telah memerintahkan mereka untuk bersabar, bahkan kalau ada yang sudah sabar, ya wis rapopo lah. Dadi guru TK gajine sak yuto kurang. Wis sabar, masih saja sabar seperti itu, meneguhkan kesabaran dan menjaga pos-pos perbatasan dalam menghadapi kalian tadi Pak, yang kemarin kita sudah bahas, ada pos mata, ada pos telinga, ada pos lisan. Mudah-mudahan masih ingat ya yang kajian-kajian lama. Itu mereka juga menjaga matanya, penglihatannya, menjaga pendengarannya, menjaga lisannya. Mereka sudah menjaga pos-pos itu dan meneguhkan kesabaran mereka dalam menghadapi setan ini. Ambillah kesempatan dari kemarahan dan syahwat. Ini setan masih punya senjata apa lagi Bu? Marah dan syahwat. Marah dan syahwat. Jadi marah itu termasuk senjata dari
setan. Maka ketika sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah berilah wasiat kepadaku. Apa jawaban Rasulullah? La tahdab. Ditanya lagi, berikan wasiat ya Rasulullah, mosok wasiatnya jangan marah. Berikan wasiat yang lebih panjang gitu loh, yang lebih wow gitu ya. Kemudian dijawab lagi oleh Rasulullah, la tahdab, jangan marah. Ditanya lagi ketiga, ya Rasulullah wasiati saya. Kemudian dijawab lagi, la tahdab, jangan marah. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita masih punya kebiasaan marah, dari sekarang ayo kita kurangi. Karena marah itu termasuk dari senjata setan. Marah termasuk dari senjata setan. Kepada siapapun. Kadang-kadang yang jenengan marah itu yang paling akeh kepada siapa Bu? Kepada anaknya gitu. Kepada anak. Oleh anak wis gede sithik ya wedi. Karo putune, marah karo putune. Kalau putune enggak Bu, biasanya putune disayang. Putune disayang sama anaknya atau sama bojone. Wah, kalau bojone marahi kereng tenan. Maka jangan sampai dengan keluarganya sendiri kita berkata keras. Hendaklah dengan keluarga sendiri lemah lembut seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Aku adalah orang yang paling lemah lembut terhadap keluargaku. Maka Rasul termasuk yang paling lemah lembut. Maka daripada kita berkata yang tidak baik, maka lebih baik kita diam. Lebih baik kita diam. Maka setan mengatakan di sini, jika mereka sabar, dikasih lalai kok yura lalai, kok yosik terus pengajian, kok yosik terus maca Quran, wae sedina sak juz, kok yosik angel men iki dikasihkan, maka ambillah kesempatan dari kemarahan dan syahwat. Tidak ada perkara yang lebih besar yang bisa kalian ambil dari anak Adam melebihi tempat keduanya itu. Ketahuilah sekiranya ada di antara mereka yang kekuatan syahwatnya lebih dominan, sementara kekuatan amarahnya lemah, maka ambillah ia ke jalan syahwat dan tinggalkan jalan amarah. Ada pula yang kekuatan amarahnya lebih dominan, bola-bali marah terus, bola-bali bentai terus. Maka jangan tinggalkan jalan syahwat. Jadi jangan tinggalkan jalan syahwat. Maksudnya dua-duanya itu ya marai dihembuskan, syahwatnya juga dihembuskan. Karena kalau sudah orang marah itu biasanya ngundet-ngundet napa mboten Pak? Nah, bahasa Indonesia ini ngundet-ngundet niku napa Pak? Kula dereng ngertos banget nih. Jadi paling lebih enak itu ngomongnya bahasa Jawa. Ngundet-ngundet. Mengungkit-ungkit ya, ngungkit-ungkit tak kira ngungkit paku gitu. Jadi, namanya ngundet-ngundet itu ya, lha kowe dhisik coba rene aku kaya apa dadimu. Waduh, kaya apa dadimu katanya Pak. Ya dadi kayak gini ini harusnya gitu. Nah ini ngundet-ngundet. Nah seperti ini. Maka kalau mereka itu semarahnya besar, biasanya orang itu akan mengungkit-ungkit masa lalu. Sebab orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya ketika marah, pasti lebih tidak bisa mengendalikan diri ketika marah di jalan syahwat. Jadi kalau marah di jalan kebenaran saja dia mudah, apalagi kalau dia marah di jalan kesesatan, maka dia lebih akan mudah lagi. Maka orang-orang yang narkoba, orang yang minum khamar, orang-orang yang berada di dalam jalan judi, mudah marah mboten Pak? Mudah marah. Sedikit meletup. Coba lek pas dikir. Kon marah angel mboten Bu? Angel. Makanya kalau kita sekarang usahakan kalau di bahasa Jawa itu gunakan kromo inggil Pak. Usahakan bapak-bapak, ibu-ibu kalau sama bojone kromo inggil. Engko angel marahi Pak. Nuwun sewu jenengan niku padahal arep marah. Nuwun sewu jenengan niku pun ngatos ngaten toh. Padahal niku marah, berarti akhirnya tidak marah. Jadi itu. Tapi kalau ngoko, nah gitu langsung. Nah ini Bapak Ibu kan. Ini. Dan sampai dikatakan oleh setan di sini, oleh sebab itu nikahkanlah antara kemarahan dengan syahwat, kata setan.
Kalau begitu nikahkanlah. Syahwat sama marah itu jadikan satu aja, nikahkan saja. Ini katanya setan. Berarti kalau dua-duanya itu dinikahkan, orang yang syahwatnya besar, marahnya besar, wah itu sudah masuk itu dalam perangkat setan laknatullah alaih. Campurkanlah keduanya. Ajaklah ia kepada syahwat dari pintu amarah, demikian pula sebaliknya. Demikian pula sebaliknya. Ketahuilah tidak ada senjata yang lebih ampuh bagi kalian untuk melawan anak Adam dibandingkan kedua senjata ini. Sungguh telah ku keluarkan ayah bunda mereka dari surga dengan syahwat. Ini kata iblis, setan laknatullah alaih, sudah aku keluarkan Adam dan Hawa itu dari surga dengan sisi syahwat. Kenapa Pak? Karena memakan buah kuldi. Sebenarnya bukan buah kuldi, namanya bukan buah kuldi. Tapi itu hanya sebagai kiasan sebuah pohon yang dilarang, yang di sana setan menghembuskan, maukah kamu menjadi penghuni ini selama-lamanya abadi kekal di sini? Kalau kamu kekal di sini, makan itu. Itu. Karena kalau kamu nggak makan itu, kamu akan dikeluarkan dari sini oleh Allah. Makanya itu dilarang oleh Allah. Katanya seperti itu bisikannya. Maka ketika Nabi Adam memakan buah kuldi itu, kemudian terbuka auratnya dan kemudian jatuh ke bumi tempat tinggal kita ini. Dan kita sekarang berusaha kembali ke rumah kita di surga sana. Ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk yang selamat kembali ke tempat kita di surga kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini kita bisa ada manfaatnya, dan insya Allah ini nanti hidangannya dibungkus saja, karena mungkin banyak yang puasa tanggal 9 Muharram, puasa Tasu'a, dan insya Allah besok kita puasa Asyura. Besok kita puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa kita sampaikan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan dari 35 rial. Anjih. Ada pengumuman infak hari ini mendapatkan 630 dan 5 real. Nah, alhamdulillah. Ini masih ada sisa real-real, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jadi, insya Allah ini akan kami serahkan karena Masjid Al-Hidayah itu sedang membuat sound system, Pak. Jadi sound systemnya masjid itu kita rodok kemerosok gitu. Ya, sound systemnya masjid itu agak kemerosok. Maka ini nanti kita masukkan ke infak untuk pembelian sound system. Mudah-mudahan infak ini akan menjadi penerus bagi kajian-kajian Ustadz. Menjadi penerus lisan-lisan pembacaan Al-Quran dan baca sunnah. Sehingga ini memudahkan untuk menerimanya ilmu di Masjid Al-Hidayah. Gitu nggih Pak nggih. Insya Allah nanti akan saya sampaikan ke sana sebagai perbaikan sound system. Sehingga biar kita bisa menerima dengan baik. Demikian ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kesalahan datang dari saya pribadi, dan mudah-mudahan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan. Ambil yang sesuai dengan sunnah dan buang yang tidak sesuai dengan sunnah. Wa akhiri da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.